tahanan media yang udah berkenan hadir dalam acara press release pada pagi menjelang siang hari ini. Sioknya press release pada pagi hari ini dipimpin oleh Pak Kapolres, tapi kebetulan tadi ada kegiatan Vikon langsung oleh Bapak Kapolri, jadi sehingga kami ambil alih. Baik rekan-rekan, pagi hari ini kami akan melaksanakan rilis terhadap 3 perkara, yaitu tentang pengungkapan perkara persetubuhan dengan anak di bawah umur. Untuk waktu kejadian pada hari Jumat, tanggal 5 November 2021, untuk TKP di WC bekas TPK Jihi di Desa Bambulung, Kecamatan Batangkarau. Jadi untuk pengungkapan ini pada mulanya tersangka dengan inisial AS itu berkenalan kepada korban melalui media sosial Facebook. Kemudian setelah melaksanakan hubungan, mereka semakin dekat, kemudian saling bertemu. Nah, kemudian dengan diiming-imingi bujuk rayu, tersangka akhirnya dengan korban melaksanakan hubungan seksual, di mana setelah melaksanakan hubungan seksual ini korban difoto dan di video ya pada saat melakukan hubungan. Nah, kemudian karena korban merasa wah kok kayaknya kurang benar nih hubungan yang dilaksanakan, akhirnya korban ingin menghindar dari pelaku. Nah, namun pelaku sudah mempunyai foto dan video, sehingga pelaku pelaku mengirimkan foto video kepada akunnya korban. Nah, namun yang pada saat itu yang memegang akun merupakan adalah adik dari ayah kandung korban. Nah, sehingga terkuaklah. Namun korban dalam hal sambil berjalan, korban merasa tertekan dan merasa diancam. Nah, oleh karena itu akhirnya korban mau lah sampai 4 kali ya. Sampai 16 kali pertemuan. 4 kali 4 ya. Sampai 16 kali pertemuan, korban akhirnya mau melayani nafsu bejat tersangka karena takut yang satu foto dan videonya akan diekspos, kemudian yang kedua diancam keluarga mereka akan dibunuh. Nah, mungkin ya untuk foto dan video kami tidak bisa menampilkan ya karena dalam penyidikan, jadi itulah yang menjadi beban berat dari korban. Kemudian kita sudah melaksanakan pengecekan juga kepada ahli psikologi. Memang korban mengalami trauma yang mendalam, termasuk kita sudah melaksanakan visum juga kepada korban. Memang sudah keluar statement, memang ada luka robekan di arah jam 5. Kemudian untuk barang bukti yang kita dapat yaitu 1 lembar kaos pendek, celana dalam, BH, celana panjang, termasuk handphone merek Redmi Note B, di mana di dalam handphone tersebut milik tersangka dan di dalamnya terdapat video dan foto-foto korban yang sedang tanpa busana. Untuk penyelidikan kita sudah memeriksa sebanyak 4 orang dan 1 tersangka. Kemudian dari hasil penyidikan kita dapat menyimpulkan bahwasanya tersangka dapat kita kenakan untuk undang-undang pelindungan anak, yaitu setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan atau orang lain dan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat 1 Junto pasal 76D dan pasal 82 ayat 2 Junto pasal 76E Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang dengan ancaman hukuman maksimal penjara 15 tahun penjara. Kita lanjut ke kasus berikutnya. Untuk kasus berikutnya terjadi di Dusun Tengah, yaitu tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur dan atau perdagangan anak di bawah umur.
dan kepemilikan senjata api tanpa izin. Jadi kalau kita lihat ini pasalnya berlapis. Saya akan terangkan. Jadi kronologinya yaitu tersangka dengan inisial HE ya. Tersangka dengan inisial HE, korban inisial ML, di mana korban dengan tersangka ini awalnya berkenalan karena sama-sama bekerja di suatu tambang di daerah Raden Batuah. Nah kemudian pelaku akhirnya berhenti dari kerjaannya karena satu hal, dan korban juga berhenti bekerja. Kemudian mereka bertemu dan menjalinlah hubungan asmara. Nah karena mereka semakin mendekat, akhirnya tersangka mencoba untuk menikahi siri korban. Nah setelah proses menikah siri, ya, namun berjalannya hubungan, tersangka ini nampaknya saya belum bisa menjudgment, tapi nampaknya ada kelainan seksual, tapi kita belum pemeriksaan ke arah sana. Karena tersangka berupaya untuk menawarkan istri sirihnya kepada dua orang teman pelaku, di mana yang pertama tidak jadi digauli, namun uang diterima, gitu ya Pak Kapolsek. Yang kedua, uang diterima dan digauli. Dan uang yang diterima itu sebesar Rp100.000. Nah, oleh karena yang kedua ya, yang pertama 600.000, yang kedua Rp100.000. Nah, kemudian karena mendapati hal seperti itu, korban merasa tidak nyaman. Akhirnya korban berusaha untuk mungkin menjauhi ya dari pelaku. Namun pelaku dengan menggunakan senjata tajam mengancam korban, ke leher korban, untuk tetap bisa memuasai nafsu bejatnya. Nah mungkin kawan-kawan di sini bertanya, oh ya Pak, itu kan istri siri, kok bisa kan seperti itu ya? Kami sudah melaksanakan pemeriksaan ke Kemenak dan psikologi, bahwasanya ya walaupun udah istri siri, mungkin nikah secara agama ya, didukung nggak itu nikahnya? Nggak juga ya, bahasanya nikah siri. Nah namun tetap karena itu tidak terdaftar di negara. Jadi karena korban ini di bawah umur, dan melaksanakan persetubuhan walaupun dengan embel-embel nikah siri, itu tetap bisa kita kenakan pidananya. Untuk tersangka kita kenakan pasal perlindungan anak-anak hampir sama tadi yang seperti saya sebutkan, dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara maksimal, minimum 5 tahun. Untuk perdagangan anak di bawah umur minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Untuk memiliki senjata tajam dengan penjara setinggi-tingginya 10 tahun penjara. Nah, untuk kasus berikutnya saya serahkan ke Kapolsek Dusun Tengah. Silakan Pak Kapolsek. Nanti setelah kita rilis semua, kalau ada pertanyaan silakan rekan-rekan media langsung ditanyakan. Terima kasih untuk Kasat Reskrim. Baik, saya akan melanjutkan untuk press release tentang pengungkapan perkara kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap anak di bawah umur, di mana ini sesuai dengan LP garis miring B nomor 42 garis miring Romawi 7 2021. Kemudian sebagai pelapor sendiri adalah istrinya sendiri, saudara MS. Kemudian tersangkanya saudara SR. Nah, kejadian ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 pukul 15.30 di sebuah barak milik saudara MD yang beralamat di Barumbut dalam RT 036 Kelurahan Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Berati Timur, yang dimana dari hasil penyelidikan kami mengungkap kejadian tersebut. Dari modusnya sendiri adalah sakit hati sama istri, kemudian sampai ke anaknya sendiri. Dari tersangka tersebut melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada istrinya, melakukan penonjokan dengan pemukulan dengan tangan kosong, kemudian dengan anaknya juga melakukan pemukulan dengan tangan kosong dan sapu.
keterangan pelaku terjadi kekerasan dalam rumah tangga tersebut selain dikarenakan permasalahan rumah tangga, ya permasalahan ekonomi, hutang piutang yang melilit, kemudian bisa ranjang. Itu yang anukan sama alasan pelaku melakukan kekerasan tersebut. Dan kita jerat dengan tindak pidana dalam rumah tangga dalam kekerasan terhadap anak di bawah umur sebagaimana pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau pasal 80 ayat Romawi 4 junto pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang Nomor 1 2016 tentang perlindungan anak menjadi perubahan perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun dan 3,5 tahun. Itu untuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Ampah Kota yang karena utang piutang dan terlilit utang piutang dan ada permasalahan yang sudah tidak bisa dihindarkan sama tersangka maupun korban. Jadi korbannya nanti. Baik, mungkin itu Pak Kasat untuk yang KDRT, untuk KDRT anak beserta istrinya. Terima kasih, saya kembalikan ke Kasat. Terima kasih Pak Kapolsek. Mungkin kesempatan untuk rekan-rekan media. Ya, silakan. Tadi kasus pertama belum disebutkan, kasus pertama sama kedua belum disebutkan tanggal kejadiannya sama usia pelaku sama korban, dan sama yang pertama itu masih sekolah atau gimana status Baik, korban? terima kasih. Untuk korban dengan inisial FS itu berusia 15 tahun, masih sekolah kelas 9 SMP atau kelas 3 ya, 3 SMP. Kemudian untuk kejadian 5 November. Usia Jadi pelakunya? usia pelaku 20 tahun. Ya, nanti kita lihat pelakunya. Nah, gimana? Untuk perdagangan anak tadi. Ya. Nah, itu apakah pernah mau menjual lagi atau pas itu ketahuan cuma baru 2 kali saja? Baru dua kali saja. Baru 2 kali. Tapi kita akan tetap melaksanakan penyelidikan lagi karena sementara 2 kali. Ya, dan kita pun tetap melaksanakan pengejaran nih terhadap yang diduga sebagai konsumen pemakainya. Itu kita masih masa penyelidikan. Tapi sementara kita fokus berlapis ini. Usianya 16 tahun. 16 tahun. Pelakunya berapa? 22. Hendra ya? Iya, 22. 21. Ada lagi rekan-rekan? Ya. Berkaitan yang di internet tadi, apakah dikenakan pasal ITE juga atau bagaimana? Oke, baik, terima kasih. Ya, kalau kita berpatokan dengan undang-undang ITE itu kan lebih ke menyebarkan ya. Ya, sementara ini tersangka baru Japri ya. Japri itu apa kepanjangannya? Messenger ya, Kak. Japri ya, jalur pribadi. Ya, pribadi. Jadi belum disebarluaskan. Nah, jadi masih. Berarti reskrim ada videonya juga kalau Reskrim ya, kalau kita sebagai penyidik karena itu terbatas ya. Dua, Lukman. Terus jangan, nanti malah kena ITE ya. Menyebarkan malah. Nah, itu hanya di handphone tersangka. Tapi kita hormati karena itu kan privasi korban, ya, karena apalagi korban ada trauma yang mendalam lah. Jadi untuk korban sendiri terus didampingi? Korban sendiri terus kita dampingi, kita ada penyidik kami dari Poluan, termasuk dari psikologi juga. Jadi kita kerahasiaan juga kita minta bantuan dari Pemda juga, dari dinas sosial atau ada ya, dinas sosial ada lah, kita melakukan pendampingan terus ya. Untuk psikolognya apakah dari Jakarta atau Surabaya? Psikolognya sementara kita dari Buntok ya, Palangkaraya. Ibu Rensi. Gimana? Foto ya.
Anggota yang ngawal udah ada lah. Bisa nggak ada? Hah? Bisa. Ada 4 ya? Oh. Ya.